Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati karena Pak Ketua, Pak Waka, dan Pak Ketua Komisi 2 sudah tidak ada gitu ya. Jadi yang saya hormati Ibu dan Bapak, para anggota Ombudsman, kemudian juga para asisten Ombudsman. Saya sungguh berbahagia saya datang kembali ke Ombudsman setelah beberapa tahun tidak berdiskusi atau hadir di kantor Ombudsman. Tadi Mas Domi mengatakan saya sudah lama ya sebetulnya ketemu lah atau berdiskusi dengan teman-teman dari Ombudsman, yaitu dari zamannya Pak Antonio Suyata, kemudian Bu Sunaryati Hartono, Teten Mas Duki, kemudian Bu Erna, Pak Surahman, itu generasi pertama Ombudsman. Dan mungkin di dalam paparan saya katakan saya bisa dibantu untuk ini atau ya. Jadi saya katakan Ombudsman itu bukanlah asing bagi saya karena kedekatan saya dengan Ombudsman itu dimulai ketika saya mau menyusun disertasi. Pak Bagir menjadi anggota Ombudsman, kemudian Pak Bagir menyarankan saya untuk mengambil topik Ombudsman sebagai kajian disertasi saya. Dan disitulah awal saya mengetahui Ombudsman, meskipun terminologi Ombudsman itu sudah saya ketahui ketika saya S1. Jadi S1 saya di Unpad, saya mengambil kajian hukum tata negara. Dan dari dosen-dosen saya, antara lain Profesor Sri Sumantri, kemudian juga Profesor Bagirmanan, saya mengenal terminologi ombudsman, di mana konsep ombudsman itu pertama kali ada di Swedia. Dan ketika saya akan berangkat disertasi, Pak Bagir itu memberikan bahan-bahan mengenai ombudsman, karena pada saat itu beliau menjadi anggota ombudsman. Hanya 8 bulan beliau menjadi anggota ombudsman. Kemudian juga diminta oleh Profesor Sunaryati Hartono untuk mempersiapkan draft rancangan undang-undang yang itu dikatakan sebagai draft pertama. Kemudian tidak lama Pak Bagir menduduki jabatan sebagai Hakim Agung yang kemudian berlanjut pada Ketua Mahkamah Agung. Dan Ombudsman generasi pertama ketika sedang menulis disertasi itu didasarkan pada Kepres 44 tahun 2000. Kemudian di tengah-tengah penyelesaian disertasi, tiba-tiba muncul Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008. Dan ini merupakan telaah awal saya terhadap undang-undang tersebut. Nah, pada saat undang-undang atau pada saat saya melakukan penelitian disertasi, saya sudah banyak mendengar cerita dari Pak Anton, kemudian juga Bu Sunaryati, bagaimana rancangan undang-undang yang disiapkan oleh Ombudsman itu tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Jadi ketika itu menjadi inisiatif DPR, ini sebagai akibat dari pemerintah tidak memberikan respon. Pada saat itu yang menjadi menteri hukum dan HAM-nya Profesor Yusril kalau tidak salah gitu ya. Nah, jadi di satu sisi Ombudsman merasa patah hati, patah arang dengan pemerintah gitu ya, tetapi kemudian patah hatinya itu diobati oleh DPR. Dan di luar dugaan, Prof. Sunaryati Hartono mengatakan DPR justru memberi kami dengan kekuatan-kekuatan yang tadinya tidak kami duga sama sekali dan tidak kami minta gitu ya. Nah, jadi pertanyaan pada tahun 2022, apa dan bagaimana Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 menjadi dasar untuk membentuk dan memperkuat sistem ombudsman di Indonesia. Jadi apakah dia memperkuat? Nah, ketika Undang-Undang Ombudsman itu muncul, saya di tengah-tengah penyelesaian bingunglah saya. Saya tanya ke pembimbing saya, gimana di disertasi saya nasibnya ini gimana? Saya harus bongkar lagi dari awal gitu ya. Waduh, kalau bongkar lagi dari awal, kapan saya selesainya? Nah, inilah Ibu dan Bapak, salah satu approach atau salah satu cara yang digunakan atau disampaikan oleh pembimbing-pembimbing saya gitu, yang mungkin ini tidak kita laksanakan atau belum kita laksanakan dalam konteks pendidikan hukum gitu di Indonesia. Pembimbing saya itu adalah Profesor Cheryl Saunders, kemudian Profesor Tim Lindsay, dan Profesor Tim Lindsay mengatakan bahwa kamu nggak usah khawatir, bukan kamu harus mengubah,
langsung bikin bab postscript. Nah, jadi biarkan saja itu semua bab yang sudah ditulis, kemudian dilengkapi dengan postscript. Di situ di postscript itulah kamu jelaskan gitu ya, bagaimana undang-undang ombudsman yang baru ini dan bagaimana nanti dia pengaruhnya pada ombudsman di Indonesia. Makanya saya mengatakan disertasi saya tentang the Indonesian Ombudsman System and Good Governance. Jadi saya menggunakan istilah the Ombudsman System, the Indonesian Ombudsman System. Dan ini termasuk pada maksud saya dengan sistem itu, yaitu ombudsman di tingkat pusat dan ombudsman di tingkat daerah. Karena pada waktu itu sudah ada beberapa ombudsman daerah gitu ya. Jadi bagaimana itu nanti kemudian undang-undang mengintegrasikan keberadaan ombudsman daerah tersebut. Ya, silahkan. Nah, Ibu dan Bapak, ini seringkali saya sampaikan, saya mengutip pendapat dari Prof. Bagir, bahwa negara demokrasi yang berdasarkan hukum itu menjamin bahwa setiap orang untuk memperkarakan negara atau pemerintah yang melakukan atau dianggap melakukan tindakan yang merugikan baik secara material maupun imaterial. Dan memperkarakan ini harus diartikan dalam arti luas, yaitu keluhan, keberatan, sampai dengan tingkat mempersengketakan secara hukum. Dan jaminan memperkarakan itu disertai dengan tersedianya kelembagaan dan mekanisme penyelesaian yang tidak memihak atau impartial, walaupun yang dihadapi itu adalah negara atau pemerintah. Nah, jadi dia harus impartial, baik ombudsman-nya ataupun juga pegawai-pegawai ataupun terutama oleh asisten-asisten ombudsman. Karena mereka bekerja di sebuah lembaga yang tugasnya itu adalah melakukan pengawasan terhadap paling tidak apa yang kita sebut sebagai tindakan sikap tindak dari administrasi negara gitu. Ya, silahkan. Nah, ini ada pentingnya jaminan hak, yaitu secara preventif, jaminan itu akan memberikan dorongan kepada negara dan pemerintah untuk bertindak hati-hati. Sedangkan represif, jaminan itu berkaitan dengan watak kekuasaan, yaitu rakus atau greedy, kata Montesquieu gitu ya. Nah, jadi dalam konteks ini kita akan masuk pada ombudsman sebagai sebuah lembaga yang ada di dalam konteks negara demokrasi, negara hukum yang demokratis. Ya, silakan. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ini tadi, oke. Oh, ini 2 kali ya. Silakan selanjutnya saja. Nah, mengapa ombudsman itu penting? Yaitu yang pertama, karena lemahnya penanganan keluhan masyarakat oleh lembaga yang ada, jadi the existing. Nah, ini Daniel Jacoby, dia mengutip pendapat Mahkamah Agung Kanada, dia mengatakan bahwa the powers granted to the ombudsman allow him to address administrative problems that the courts, the legislative, and the executive cannot effectively resolve. Jadi ombudsman itu dibentuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sebagai akibat dari tindakan-tindakan administratif yang tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh pengadilan, kemudian oleh eksekutif dan juga oleh legislatif. Kemudian alasan yang kedua yaitu fleksibilitas prosedur penanganan keluhan, yaitu mudahnya diakses dan prosedur kerja yang fleksibel. Nah, jadi di seluruh dunia ombudsman itu fleksibel sekali, dia mudah diakses. Nah, saya pernah ketika ombudsman perwakilan ombudsman Jawa Barat akan dibentuk gitu ya. Salah satu berarti kan kita bicara mengenai setting an ombudsman office. Salah satu isu adalah boleh nggak pemerintah daerah gitu ya meminjamkan kantor ke perwakilan ombudsman. Nah, di dalam setting ombudsman itu yang saya baca bahkan lokasi itu matter. Jadi karena dia harus mengawasi pemerintah, kalau lokasinya itu berdekatan dengan pemerintah, kemudian dia ada di dalam lingkungan pemerintah gitu ya. Nah, itu dikhawatirkan to some extent itu akan mempengaruhi independensi dia. Kemarin saya berdiskusi mengenai Kompolnas di Bandung. Kemudian dikatakan, ya Kompolnas memang lokasinya masih di kepolisian karena kami punya kesulitan untuk ini bla bla dan sebagainya gitu ya. Saya katakan ke Pak Beni Mamoto, Pak, kalau kita bicara, kalau memang karena di dalam Perpres mengenai Kompolnas, ternyata Kompolnas itu punya fungsi pengawasan profesional yang itu tidak disebut di dalam Undang-Undang Kepolisian.
Kalau dia akan melaksanakan fungsi pengawasan profesional kepada polisi, bagaimana mungkin lokasinya itu di daerah kepolisian gitu ya. Dan ini matter kalau di dalam prinsip-prinsip pendirian sebuah komisi itu, lokasi pun menjadi matter, menjadi penting untuk dipertimbangkan gitu. Ya, silakan yang ketiga. Nah, ombudsman itu dapat didirikan di berbagai sistem yang berbeda. Jadi misalkan dari jumlah 2004 ini ada 120 negara dan mungkin sekarang sudah meningkat saya yakin. Kemudian 1983 itu ada di 21 negara di tingkat pusat saja. Kemudian Donald Troward itu mengatakan ombudsman mudah diadaptasi untuk menyesuaikan dengan keadaan suatu negara tertentu, dengan keadaan di suatu negara tertentu. Oleh karena itu, tadi saya diskusi sebentar dengan Pak Heri mengatakan kami ingin ombudsman menjadi parliamentary ombudsman. Saya katakan secara konsep, kalau mau dia menyebut parliamentary ombudsman, apakah konsep UK yang akan diambil atau konsep di luar UK? Kalau konsep UK, maka orang yang akan melakukan keluhan itu harus ke parlemen dulu. Channelnya parlemen dulu baru ke ombudsman. Nah, jadi itu ada konsekuensi-konsekuensi atas penganutan satu konsep tertentu gitu ya. Nah, itu saya katakan jangan sampai kemudian nanti di sini udah nggak ada anggota DPR ya, jadi kita bebas mau ngomong apa gitu kan. Nah, jadi nanti kalau kita ngomong kritik habis marah dia nanti kita di-recall semua ini, ombudsman di-recall semua itu nanti gitu ya. Karena mereka kan sekarang paradigmanya gitu, ini yang kita khawatirkan, mohon maaf kalau saya bicara gitu ya. Oke, Hakim MK, karena Anda nggak sesuai dengan apa yang dulu komitmen Anda, maka kami ganti gitu ya. Kalau istilah dari salah satu guru besar HTN, istilahnya Prof. Jimli, bukan diganti, itu dipecat itu gitu ya. Jadi kenapa mereka kok punya paradigma seperti itu gitu loh ya. Jadi kalau yang dipilih di fit proper test DPR nggak sesuai dengan apa yang harapan atau ekspektasi DPR, kamu saya ganti gitu. Nah, nanti kalau ombudsman kayak gitu juga diganti juga bahaya gitu ya. Nah, terus secara berkelakar gitu, ada yang mengatakan gitu, loh boleh dong rakyat juga mengatakan gitu ke anggota DPR gitu ya. Kalian nggak bikin undang-undang yang berkualitas, kalian nggak bikin undang-undang yang memenuhi harapan rakyat, kita recall aja sekarang gitu ya. Nah, boleh dong rakyat juga mengatakan begitu gitu ya, kalau mau belak-belakan. Nah, Pak Bagir mengatakan ombudsman itu ditemukan di negara dengan bentuk kesatuan maupun federal, kemudian sistem pemerintahan presidensil, parlementer maupun sistem pemerintahan campuran, kemudian juga di dalam sistem hukum common law dan civil law, serta tidak terkait dengan sistem ideologi tertentu. Nah, itu ombudsman. Makanya ombudsman itu dijumpai di seluruh negara dengan sistem yang berbeda-beda ini. Selain itu, Ibu dan Bapak, transisi menuju negara demokrasi di mana ombudsman itu didirikan dengan mandat perlindungan terhadap HAM. Oleh karena itu terlihat tuh biasanya di dalam nama dia sebagai ombudsman ya, the protector of human rights gitu ya. Jadi kelihatan dari namanya juga. Nah, ini memperlihatkan bahwa perkembangan ombudsman itu luar biasa. Ya, silahkan. Nah, ini Roy Gregory itu dia menulis di dalam artikel mengenai ombudsman, The Ombudsman Yearbook itu. Saya yakin ombudsman punya itu bukunya gitu ya. Yang dulu Linda C. Rave itu editornya. Dia mengatakan perkembangan ombudsman itu memperhatikan 3 hal yang saling berkait, yaitu proliferation, dia menunjukkan jumlah, kemudian diversification, dia menunjuk pada kategori dan tipe, kemudian mutation and variasi, dia menunjuk fungsi dan tujuan. Jadi kalau dilihat perkembangan di seluruh dunia, maka perkembangan ini bisa diklasifikasi atau diklaster menjadi 3, yaitu dari sudut jumlah, kemudian diversifikasi yang dia menunjukkan kategori dan tipe, kemudian mutasi dan variasi yang dia menunjuk pada fungsi dan tujuan gitu ya. Ya, silakan. Nah, ini proliferasi tadi jumlah ombudsman. Tadi yang saya katakan ada peningkatan ya 2004 dari 1983 jumlahnya itu naik signifikan. Kemudian diversifikasi, biasanya ombudsman itu jurisdiksinya adalah jurisdiksi umum.
mengenai sikap tindak administrasi negara pada tahun 1970-an. Nah, kemudian dengan perkembangan, maka classical and executive ombudsman, apakah kemudian dia ada di dalam scope atau level nasional, regional, dan lokal, kemudian ombudsman yang dibentuk melalui legislasi, dasar hukumnya undang-undang, kemudian eksekutif decree seperti Ombudsman generasi pertama, Kepres 44 tahun 2000, atau bahkan di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ini menunjukkan diversifikasi tersebut, gitu ya. Dan ini akan membawa konsep masing-masing yang akan berbeda. Jadi ketika ombudsman itu diletakkan di dalam konstitusi, maka itu bisa dikatakan sebagai ombudsman memiliki constitutional importance. Dia adalah lembaga yang penting yang diakui oleh konstitusi, gitu ya. Nah, bagaimana dengan ombudsman yang dibentuk melalui undang-undang atau eksekutif decree? Kalau eksekutif decree, oleh karena itu banyak yang mengklasifikasikan sebagai the executive ombudsman. Nah, kalau menurut saya ombudsman generasi pertama itu adalah the executive ombudsman, dan itu rentan sekali terhadap pembubaran. Jadi kalau nggak sesuai, kemudian dianggap nggak penting lagi, itu bisa dibubarkan secara sepihak oleh presiden. Jadi jaminannya itu nggak kuat. Beda dengan kalau melalui dasar hukum pembentukannya dengan menggunakan undang-undang. Kalau akan dibubarkan, maka harus mengubah undang-undangnya, gitu ya. Jadi komisi-komisi yang banyak yang dibubarkan itu rata-rata nggak ada yang pembentukannya atas dasar undang-undang. Jadi kebanyakan itu atas dasar peraturan presiden atau Kepres, gitu. Jadi mereka pemerintah tidak ingin juga ada gejolak yang luar biasa, gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu mutasi dan variasi, ini masih general jurisdiction, yaitu over administrative conduct. Kemudian ada yang single purpose. Jadi ada ombudsman dengan special mandate or specialty ombudsman. Dan itu berdasarkan subject matter tertentu, militer, polisi, kesehatan, proteksi data. Bahkan di Amerika itu banyak sekali university ombudsman, kemudian juga school ombudsman. Jadi itu dengan spesifik mandat. Termasuk juga ada in-house complaint mechanism, kemudian hybrid. Nah, ini hybrid classical with additional human rights dimension. Jadi yang disebut sebagai hybrid itu adalah pada dasarnya dia merupakan classical ombudsman, tetapi dengan mandat tambahan yaitu proteksi hak asasi manusia. Oke. Bagaimana Indonesia? Apakah dengan penggantian Kepres 44 tahun 2000 oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 itu juga akan memperkuat sistem ombudsman Indonesia? Saya mengatakan yes, statusnya lebih kuat. Karena dari eksekutif ombudsman menjadi, kalau mau dikatakan dalam tanda kutip parliamentary ombudsman, tapi hanya dari dasar hukum pembentukan. Gitu ya. Apakah dia nature-nya itu adalah parliamentary ombudsman, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Kemudian yang kedua, ruang lingkup penerimaan keluhan yang lebih luas. Jadi bukan hanya pelayanan publik yang dilakukan oleh negara, tetapi juga oleh sektor swasta. Dan ini menjadikan kesulitan juga, gitu ya. Apalagi nanti ketika isu privatisasi muncul. Jadi bagaimana keluhan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, dan bagaimana pelayanan publik yang dilakukan oleh swasta karena dia mendapatkan penugasan khusus dari negara atau pemerintah, gitu. Apakah itu akan diperlakukan sama? Apakah mereka akan mendapatkan akses juga yang sama dan lain sebagainya? Pasti kita akan mengatakan bahwa apapun, siapapun yang melakukan sepanjang dia pelayanan publik, maka dia harus bisa ditangani oleh ombudsman. Kemudian yang ketiga adalah kewenangan yang bertambah, yaitu subpoena power. Saya masih ingat Ibu dan Bapak dalam satu diskusi dalam Undang-Undang Pelayanan Publik atau Undang-Undang Ombudsman itu di Hotel Homan di Bandung. Pada waktu itu Profesor Sunaryati Hartono yang datang, dan beliau mengatakan kami juga kaget dikasih kewenangan yang kuat, yaitu subpoena. Tapi kami akan melakukan, kalau bahasa saya, itu adalah self-restraint. Jadi pengekangan diri akan apakah ombudsman akan menggunakan kewenangan ini atau tidak, gitu ya. Bu Sunaryati pada waktu itu mengatakan kami tidak akan menggunakan kewenangan ini kalau memang tidak perlu-perlu banget.
Nah, ini menunjukkan, Ibu dan Bapak, menurut saya, itu menunjukkan sikap yang dimiliki oleh ombudsman. Jadi bukan mentang-mentang dapat kewenangan yang kuat gitu ya, udah gitu terus pakai kewenangan itu setiap saat. Nah, ini menjadi penting juga dimiliki oleh anggota ombudsman, yaitu memilah-milah mana kewenangan yang bisa kita gunakan, kewenangan-kewenangan yang kuat seperti Sapina, ini ketika kita gunakan malah kontraproduktif nggak gitu. Nah, ini pentingnya dipahami oleh para anggota ombudsman. Jadi perlu melakukan pengekangan diri atau self restraint itu perlu. Jadi bukan hanya hakim yang harus melakukan pengekangan diri gitu ya, tetapi juga anggota-anggota atau pejabat-pejabat lain di berbagai lembaga itu juga perlu melakukan pengekangan diri. DPR sudah pasti itu harus melakukan pengekangan diri gitu ya. Nah, jadi saya sering bergurau gitu ya dengan teman-teman. Kalau sekarang semuanya itu berini ke DPR, berujung ke DPR gitu. Terus DPR itu mau jadi parliamentary supremacy apa? Apa dia ingin di Indonesia itu supremasi parlemen, bukan supremasi rakyat lagi gitu ya. Kan supremasi parlemen itu seperti di Inggris. Di Inggris artinya supremasi parlemen itu adalah semua produk parlemen itu tidak dapat diganggu gugat. Artinya tidak dapat diuji oleh hukum. Tapi itu dulu karena 2004 mereka melakukan constitutional reform. Jadi peradilan tertingginya keluar dari parlemen, kemudian mereka memperkenalkan reviewnya itu. Jadi undang-undang produk parlemen itu bisa diuji, tetapi hasil pengujiannya kalau misalkan dia bertentangan tidak dikatakan sebagai null and void. Tidak dikatakan batal demi hukum, tapi compatible or incompatible. Jadi itu adalah bagaimana Inggris melakukan respon gitu ya terhadap tuntutan pada waktu itu dia masih menjadi anggota Uni Eropa, tetapi terhadap tuntutan mengenai judicial independence dan akuntabilitas. Jadi masa parlemen nggak diminta akuntabilitas gitu ya. Nah ini yang harus kita sadari bersama. Termasuk tadi sebelum mulai acara Mas Domi, saya Budwi gitu ya kita ngobrol-ngobrol. Nanti kalau ombudsman dimasukkan dalam ranah eksekutif gimana? Oh nggak bisa, saya bilang gitu. Nggak boleh, itu harus dilawan, saya bilang gitu. Jangan kejadian KPK terjadi lagi di ombudsman, bilang. Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi maksud saya itu akan sangat harus dikaitkan dengan apa sih makna dari ombudsman itu apa. Nanti saya akan bicara setelah ini. Dan yang keempat, Ibu dan Bapak, adalah perlindungan yang lebih kuat. Dan ini imunitas ya. Imunitas bagi anggota ombudsman, kemudian juga penggunaan terminologi ombudsman itu sekarang dilindungi. Bagaimana dalam beberapa bulan terakhir ini kita lihat, ya silakan slide selanjutnya. Yaitu dua peristiwa besar yang menyedot perhatian masyarakat. Jadi dua peristiwa besar. Yang pertama adalah temuan maladministrasi TWK KPK oleh Ombudsman. Kemudian yang kedua itu adalah pengangkatan PJ kepala daerah. Ini betul-betul menurut saya karena dua hal inilah kemudian masyarakat itu kemudian menjadi terbuka. Apa itu Ombudsman? Nah, kalau cerita tadi menyambung dari Pak Doli tadi gitu ya, masyarakat nggak tahu itu ombudsman. Iya memang. Jadi pada saat ombudsman itu akan didirikan, itu bicara tuh, saya tahu dari Pak Anton, bicara bertiga, Gus Dur, Pak Marzuki Darusman, dan Pak Anton. Sampailah pada pertanyaan, ini lembaga ini mau dinamakan apa gitu? Ombudsman atau bagaimana? Ketika saya wawancara untuk di Bandung, untuk ombudsman kota Bandung yang gagal dibentuk, orang mengatakan bukan ombudsman, ini Aum Kusman katanya gitu ya. Jadi Aum Kusman itu kan aktor gitu ya, pelawak. Kalau buat saya gitu emang lucu gitu Aum Kusman itu. Bukan ombudsman, ini Aum Kusman katanya gitu. Nah,
pada pertemuan ketiga dengan 3 orang itu, Pak Marzuki Darusman, Pak Anton, dan Gus Dur, kemudian Pak Marzuki Darusman yang mengusulkan, sudah saja tetap pakai nama Ombudsman, karena ini internationally recognized, dan ini akan memudahkan Indonesia. Ketika Ombudsman Indonesia baru dibentuk, menggunakan nama Ombudsman, kemudian berinteraksi dengan kolega-kolega di luar, kalau menggunakan nama Ombudsman itu akan lebih mudah. Nah, jadi itu gitu ya, apa namanya, antara lain latar belakangnya. Nah, kedua ini, Ibu dan Bapak, dan saya terus terang, saya sangat bangga gitu ya, terhadap hasil kerja Ombudsman pada 2 kasus besar ini, yaitu TWK KPK, kemudian juga dengan PJ kepala daerah. Dan di 2 kasus besar ini kita bisa melihat bagaimana bahasa saya, resistensi dari mereka yang diawasi oleh Ombudsman gitu. Ya, silahkan slide selanjutnya. Nah, selain yang 2 tadi, ini Ombudsman juga penerimaan calon ASN, kemudian penerimaan siswa baru. Jadi banyak sekali di daerah-daerah Ombudsman mendirikan posko. Dan itu adalah salah satu hal yang sangat baik bagi saya, dengan membuktikan kepada rakyat baik di pusat maupun di daerah bahwa Ombudsman itu hadir ketika hak-hak rakyat itu terlanggar gitu. Tadi Pak Doli, ini ada saya beberapa catatan bahwa rakyat itu harus disadarkan gitu kan, bahwa dia mempunyai hak untuk dilayani. Ada salah satu tulisan yang pernah saya baca, judulnya itu menarik banget, Are you being served gitu? Apakah Anda dilayani? Gitu. Dan itu menunjuk pada Ombudsman. Tapi lupa tadi Pak Doli, bukan hanya rakyat yang harus dididik gitu ya, untuk mendapatkan memahami bahwa dia dilayani itu merupakan satu hak, tapi juga pemerintah. Pemerintah itu juga harus dididik menurut saya. Justru yang paling depan yang harus dididik itu adalah penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan. Bagaimana dia bisa menafsirkan itu kan rekomendasi gitu ya, nggak perlulah kita ikuti. Padahal di dalam undang-undang Ombudsman sudah ada sanksinya. Nah sekarang kalau yang nggak melaksanakan presiden, siapa yang mau ngasih sanksi? Rakyatlah pada akhirnya secara politik itu nanti gitu ya. Nah jadi ini menjadi penting. Jadi kalau rakyat itu harus sadar terhadap hak mereka untuk dilayani, maka para pelayan itu juga harus sadar bahwa mereka punya kewajiban untuk melayani. Mereka harus punya budaya untuk melayani. Jadi kalau rakyatnya udah sadar gitu ya, rakyatnya udah sadar bahwa mereka punya hak untuk dilayani, mereka komplain, tapi yang dikomplain itu nggak tahu bahwa mereka punya kewajiban untuk melayani, terus gimana? Nah, ini yang menurut saya luput, apalagi saya nggak tahu ya Kementerian PAN dan RB sampai sejauh mana itu mengadakan pelatihan-pelatihan. Jangan inovasi baik, inovasi that's good. Tetapi kalau terlalu mengedepankan inovasi tapi tidak memperbaiki kultur, tidak memperbaiki budaya ASN, yaitu budaya untuk melayani, buat apa inovasi yang sudah dihasilkan tersebut itu ya. Nah, kemudian tadi juga Pak Doli mengatakan pembuatan iktp gitu ya. Terus kalau saya tambah, terus apa yang terjadi dengan paspor Indonesia yang terbaru? Nggak ada halaman untuk tanda tangan. Gitu. Nah, Ombudsman harusnya masuk menurut saya. Tanpa perlu menunggu keluhan, kan bisa investigasi based on its own motion. Paspor itu kan harus tunduk pada standar-standar internasional. Paspor itu. Kenapa sampai ada gitu, nggak halaman yang nggak ada tanda tangan gitu ya. Karena kebetulan ada suami teman saya itu kena akibatnya, nggak bisa masuk ke Jerman, dan yang menemukan pertama itu Jerman. Ketika kedutaan tanya,
ke Kementerian Hukum HAM, defensif mereka, seperti biasa. Nah itu yang saya katakan, culture-nya itu nggak berubah gitu. Culture-nya itu nggak melayani, culture-nya itu defensif. Dan saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi gitu ya. Padahal paspor itu kan penting sekali untuk melakukan perjalanan luar negeri. Kemudian ya silakan yang selanjutnya. Oke, bagaimana? Nah ini, apakah TWK KPK dan pejabat kepala daerah itu menunjukkan resistensi terhadap rekomendasi ombudsman? Apakah untuk area tertentu yang sensitif, resistensi itu akan lebih kuat? Bandingkan misalkan dengan keluhan tentang penerimaan ASN dan penerimaan siswa baru, kemudian juga bagaimana dengan penerimaan mahasiswa di universitas atau pelaksanaan administrasi di universitas. Ombudsman apakah sudah masuk? Saya masih ingat betapa waktu itu Pilrek Unpad terjadi huru-hara gitu ya. Dan ada yang lapor ke ombudsman. Nah, itu kan menunjukkan bahwa memang penting gitu ya ombudsman itu juga masuk ke universitas-universitas. Rektor Unila OTT. Dan saya dengar dari kolega saya, dosen di sana, sekarang dekan-dekan itu juga mengalami pemeriksaan. Kenapa? Karena jumlah penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri itu melonjak sangat tinggi. Dan itu dikhawatirkan ada ekses gitu ya dari penerimaan dari jalur mandiri. Apakah ombudsman akan melakukan based on its own motion khusus untuk sektor penerimaan mahasiswa mandiri? Kalau dihapuskan sama sekali tidak mungkin. Karena sekarang universitas-universitas yang mereka apalagi yang PTNBH, kita nggak terlalu banyak dapat APBN gitu ya. Jadi memang dari dana masyarakat. Nah ini bagaimana? Ke depannya seperti apa? Oke, selanjutnya. Nah, ini sebagai penutup, ini prospek ke depan. Saya mohon maaf, saya nggak bisa terlalu lama karena saya nanti jam 1:30 saya sudah akan melakukan penelitian, wawancara penelitian dengan promotor saya. Kebetulan promotor saya sedang ke sini, Profesor Cheryl. Saya sedang melakukan penelitian IKN. Jadi saya mau wawancarai beliau. Kalau di Australia gimana sih dulu Canberra itu bisa menjadi capital capital state gitu ya, capital. Nah, menurut Roy Gregory ini ada tantangan gitu ya atau prospek ke depan. Yang pertama itu adalah the difficulty of reconciling speed, informality and cheapness with the need for thoroughness. Jadi kalau tadi Pak Ketua Komisi 2, kemudian juga Pak Ketua Ombudsman mengatakan semuanya serba digital sekarang. Ini tantangan buat Ombudsman. Dengan digitalisasi itu, bagaimana memastikan prinsip kehati-hatian itu dilaksanakan. Bagaimana mungkin yang fiktif, positif dari 10 hari oleh Undang-Undang ATM, kemudian oleh Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi 5 hari. Yang 10 hari aja kita ini, pokoknya yang namanya digitalisasi itu kita harus hati-hati. Gitu. Sekarang kan semuanya digital. Terus prinsip-prinsip dalam hukum administrasi negara bagaimana itu? Prinsip kehati-hatian, prinsip motivasi, kemudian prinsip keadilan, prinsip non-diskriminasi, terutama prinsip kehati-hatian. Bagaimana dari 10 hari itu menjadi 5 hari? Ini tantangan betul ini buat teman-teman di ombudsman gitu. Jadi the difficulty of reconciling speed, informality, and cheapness with the need for thoroughness gitu ya. Kemudian ini ya, a particularly acute problem for an office which relies for its authority largely on the quality of its finding and coherency atau keyakinan bahwa argumentasinya itu yang disebarkan itu betul-betul baik gitu ya. Kemudian yang kedua, problem of counterfeit atau palsu. Jadi problem ombudsman dalam tanda kutip ombudsman palsu nih, bener nggak sih ini ombudsman ya? That could undermine the credibility of genuine ombudsman. Kemudian yang ketiga adalah problem of remedy.
Nah, ini juga mungkin juga dihadapi oleh teman-teman di Ombudsman. Remedi kita itu bentuknya apa gitu. Salah satu kritik terhadap Mahkamah Konstitusi itu adalah Mahkamah Konstitusi itu putusannya tidak memberikan remedi. Karena kita nggak punya yang namanya constitutional complaint. Kita nggak ada constitutional complaint. Jadi buat apa orang melakukan pengujian terhadap undang-undang kalau dia tidak bisa memperoleh remedi dari hasil yang dia uji itu. Ini apa yang bisa didiskusikan. Kemudian selanjutnya, nah ini ada pertanyaan dari Roy Gregory gitu ya untuk menjawab prospek ke depan. The propensity atau kecenderungan to complain. Nah, jadi tadi Pak Ketua Komisi 2 mengatakan rakyat itu harus diberi kesadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk dilayani. Ketika mereka sudah sadar, maka mereka pasti akan meningkat kesadarannya untuk menyampaikan keluhan, kecenderungan untuk menyampaikan keluhan. Persoalannya sekarang, ketika pelayanan publik itu dilakukan oleh private gitu ya, maka ketika mereka melakukan keluhan, ada nggak sih ground for complaint-nya? Masyarakat itu paham nggak? Jangan sampai ketika ombudsman generasi pertama, saya dengar tuh cerita dari Pak Bagir, Bu Sunaryati, rakyat itu sangat bersemangat gitu. Bahwa dengan ombudsman persoalan mereka bisa selesai. Jadi dianggap ombudsman itu obat, panacea for every disease. Jadi obat untuk segala penyakit gitu. Padahal kan enggak juga gitu ya. Obat itu bisa datang dari berbagai lembaga. Kemudian juga the future of the ombudsman in the field of human rights. Nah, karena tadi saya sampaikan begini, kalau nanti rancangan undang-undang ombudsman itu akan memasukkan ombudsman ke dalam ranah eksekutif, mengapa harus ditolak? Gitu ya. Jangan sampai kejadian KPK terjadi lagi. Saya diskusi juga ini dengan Pak Bagir. Saya bilang gini, KPK kan mereka argumentasinya loh, KPK itu kan melaksanakan fungsi-fungsi eksekutif. Betul, mereka melaksanakan fungsi-fungsi eksekutif. Tapi tidak berarti kemudian mereka harus dikatakan sebagai badan eksekutif atau lembaga eksekutif. Analog saja. Saya tadi bicara dengan Pak Bobi, kemudian juga Pak Ketua, Bu Dwi, Mas Domi juga gitu ya. Yuk sekarang kita pakai analog presiden. Emang presiden menurut teori boleh gitu dia terlibat dalam pembentukan undang-undang? Kalau kita bicara presidensial, nggak ada itu presiden yang bisa terlibat di dalam pembentukan undang-undang. Di Amerika saja yang presidensial murni gitu ya, bahkan tidak mengajukan rancangan undang-undang aja nggak bisa. Dia hanya menyampaikan di State of Union, pidato di State of Union. Ini loh yang perlu diatur tuh ini. Sama sekali nggak ikut di dalam pembahasan mengajukan rancangan undang-undang aja tidak, apalagi ikut dalam pembahasan. Nah sekarang Presiden Republik Indonesia, dia juga membentuk undang-undang. Apa terus dia dikatakan sebagai badan legislatif? Jadi lembaga yang dia melaksanakan fungsi tertentu seperti DPRD. DPRD di daerah itu, dia tidak disebut sebagai badan legislatif daerah. Tapi dia disebut sebagai badan yang mempunyai fungsi legislatif. Dan dia merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Coba buka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Bahwa pemerintahan daerah itu termasuk DPRD dan pemerintah daerah. Jadi DPRD itu bukan badan legislatif. Terus presiden terlibat di dalam pembentukan undang-undang, dia punya fungsi legislatif, terus disebut sebagai badan legislatif. Kan tidak. Analog itu kan seharusnya menurut saya itu juga diterapkan gitu ya di dalam bagaimana negara itu melihat kehadiran komisi-komisi ini. Jadi yang terpenting negara itu harus paham, termasuk DPR gitu loh. Kan DPR yang punya nafsu besar gitu ya, semua masuk ke eksekutif gitu. Biar apa? Biar bisa kena hak angket. Kan KPK dulu enggak. Nah, hak angket itu secara teori itu memang hanya ditujukan pada eksekutif.
gitu. Oleh karena itu kalau saya gitu ya, saya akan mensupport, tolak, nggak bisa ombudsman masuk ke eksekutif. Gitu. Karena apa? Satu, makna kehadiran ombudsman itu dan komisi-komisi namanya saja, meskipun namanya nggak pakai komisi gitu ya, tetapi nature-nya dia adalah masyarakat sipil yang kemudian justifikasi oleh negara. Dan ini kalau saya menggunakan pendapat dari Profesor Rusadi, kehadiran semacam ini itu dianggap sebagai kita punya infrastruktur, kita punya suprastruktur, ini adalah struktur di tengah. Gitu. Itu Profesor Rusadi berpendapat seperti itu. Jadi dia merupakan penghubung antara infra masyarakat dengan negara, dengan supra. Gitu. Jadi dia merupakan struktur yang ada di tengah-tengah. Gitu. Oleh karena itu dia mempunyai makna sendiri kehadirannya itu. Yaitu dia lebih mencerminkan sebagai masyarakat sipil yang kemudian dijustifikasi oleh negara. Dan ini terlihat di dalam pengisian keanggotaan. Bagaimana keanggotaan ombudsman, pengisiannya, komisi, Komnas HAM, gitu ya. Itu kan masyarakat sipil, mereka orang yang punya profesi gitu. Karena itu prinsip-prinsip. Kalau di Komnas HAM itu dikenal sebagai Paris Principle. Jadi mereka harus tunduk pada prinsip-prinsip itu. Dan saya yakin lembaga-lembaga yang memiliki peran serupa gitu punya karakter-karakter yang sama. Oleh karena itu dia nggak bisa kemudian didudukan di dalam salah satu ranah cabang pemerintahan, cabang kekuasaan itu nggak tepat menurut saya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua yang harus dimaknai dari kehadiran ombudsman itu berbeda dengan komisi-komisi yang lainnya. Saya katakan begini, ombudsman Australia itu pada saat saya penelitian disertasi itu 10 tahun tuh merancangnya gitu ya. Ada buku yang sudah dikeluarkan oleh ombudsman yaitu 40 Years of the Commonwealth Ombudsman, Making a Difference gitu ya. Nanti itu bisa di-download itu. Di situ dijelaskan itu bagaimana sejarah pendirian ombudsman. Jadi 10 tahun akhir tahun 69 itu didirikan komite KER, kemudian hasilnya dilaporkan ke Perdana Menteri, kemudian dianalisis lagi oleh komite apa ya, Blang siapa gitu lupa saya namanya. Baru tahun 77 tuh ombudsman didirikan. Jadi kan lama sekali itu persiapannya. Dan mereka disertai dengan Undang-Undang Judicial Review Act untuk administratif itu. Jadi kalau saya melihat dan di situ didirikan administratif Council, di Australian Administrative Council. Jadi ombudsman itu didirikan dalam konteks sistem administrasi Australia, memperkuat sistem administrasi Australia. Gitu. Oleh karena itu, ombudsman saya melihat satu dia kehadirannya untuk memperkuat sistem administrasi dari satu negara. Kemudian yang penting juga adalah dia memperkuat atau dia menegakkan apa yang disebut sebagai procedural fairness, keadilan prosedural. Jadi meskipun dia tidak masuk pada substantif human rights, substantive rights, tapi dia itu bergerak pada tataran procedural rights. Dan tanpa pemenuhan procedural rights, maka substantive rights ini menjadi tidak terpenuhi. Jadi kalau kita pakai teori gateway gitu ya, ini tuh pintu gerbang gitu. Nah, jadi ini yang penting bagi teman-teman kalau nanti RUU Ombudsman itu akan disodorkan gitu ya oleh DPR. DPR sih pasti mau aja, dia akan menjadi inisiator gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga sebagai penutup, pentingnya melakukan evaluasi berkala, misalnya 5 tahun, 10 tahun, dan mempublikasikan secara luas. Ini contohnya tadi, 40 Years of the Commonwealth Ombudsman Making a Difference. Dan ini dicontohkan oleh Barbara Mail dalam tulisannya 2001, bagaimana dia melakukan assessing the ombudsman performance. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan kalau nggak salah gitu ya. Jadi bagaimana persepsi gitu ya dari citizen bahwa mereka bisa memperoleh akses terhadap
pemerintah sebagai akibat dari interaksi dengan ombudsman. Kemudian yang kedua, apakah warga negara itu juga dia satisfied dengan pemerintah sebagai akibat keterlibatan ombudsman. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, ya silahkan. Did the interaction with the ombudsman impact citizen perception of complaint or issue resolution? Jadi apakah interaksi dengan ombudsman itu memberikan dampak terhadap persepsi warga negara bahwa keluhan itu diselesaikan? Kemudian yang keempat, has the ombudsman been able to affect changes to agency and program? Jadi apakah ombudsman itu mampu untuk mempengaruhi perubahan terhadap lembaga-lembaga dan juga program-program, bukan hanya lembaganya tapi juga programnya. Kemudian yang kelima, what factors emerge in a comparative analysis of the ombudsman between an American and Canadian public organization. Jadi dia ketika dia menulis ini, dia melakukan perbandingan Amerika dan Kanada. Kalau teman-teman nanti di ombudsman akan melakukan evaluasi gitu ya, silahkan membuat pertanyaan-pertanyaan itu, adaptasi dari pertanyaan ini gitu ya, dan juga menggunakan perbandingan dengan ombudsman di negara lain. Ya, dan ini terakhir, saya ingin menutup. Saya sering kali menggunakan quote gitu ya. Yang pertama dari Emily O'Reilly. Jadi dia pernah menjadi ombudsman dari Uni Eropa. Dia katakan, a strong, well-resourced and independent ombudsman is essential for maintaining high ethics and accountability standards in the EU administration. Jadi kehadiran ombudsman itu sangat fundamental kalau di Uni Eropa gitu ya. Kemudian yang kedua, ini dari Justice Frankfurter, Hakim Agung Amerika. The history of liberty has largely been the history of the observance of procedural safeguard. Jadi sejarah kebebasan itu sebagian besar memperlihatkan dari sejarah tunduknya pada jaminan prosedural. Dan ombudsman itu bicara prosedur gitu loh. Nah, jadi ini penting sekali. Ini akan bicara kebebasan. Dan kemudian yang ketiga, if you feel like you have been treated fairly, you understand what's happening to you. You have been treated with dignity and you have a voice. Jadi penting orang itu diperlakukan secara bermartabat. Dignity itu bermartabat. Dan ketika diperlakukan dengan bermartabat, dan dia merasa bahwa dia sudah diperlakukan secara adil gitu, dia merasa bahwa dia diperlakukan secara bermartabat dan dia punya suara untuk itu. Dan ini yang sangat penting karena di dalam good governance itu kan a voice itu juga penting. Demikian Ibu dan Bapak.